Halo para celoters, gimana? Masih suka ngutang rokok di warung kalau habis makan? Setelah saya membahas film Jackie Chan yang sangat amat ringan, kali ini saya kembali lagi membahas film Jackie Chan yang berat-berat seperti hidup kalian. Yang dimana Jackie kali ini pergi ke Amerika, bukan untuk berlibur, melainkan untuk datang ke nikahan pamannya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke filmnya, saya akan terus-menerus menghimbau untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Agar apa? Jelas agar saya bisa dapat AdSense. Karena target 4000 jam tayang sebentar lagi selesai. Hanya tinggal subscribernya saja yang masih jauh. Jadi, tolong para penonton YouTube, subscribe ke channel kecil saya ini agar saya bisa mengganti uang listrik ke mama saya yang selama ini saya pakai untuk mengedit. Dan tanpa basa-basi dan curhat tentang kesedihan hidup saya lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film dimulai dengan adegan Jackie yang baru saja tiba di bandara Amerika Serikat, yang faktanya dia ingin bertemu dengan pamannya yang ingin menikah yang bernama Bill. Dan paman Bill ini memiliki toko di daerah Amerika Serikat yang sangat terkenal dengan kejahatannya seperti pencurian. Ya, itu adalah di gedung DP. Maaf, salah baca. Maksud saya di daerah bernama Bronx. Dan setelah sampai di rumah paman Bill, Jackie yang baru saja naruh tas bahkan belum menempelkan pantatnya di kursi, diajak kembali oleh pamannya ke toko untuk memperkenalkannya kepada sang bibi barunya nanti. Namun sebelum ke toko, Jackie yang melihat alat latihan kungfu atau Wing Chun ini pun segera ingin pamer ke pamannya. Nah, dan di sini kita diperlihatkan dengan karakter baru bernama Danny, yang mohon maaf, dia memiliki kekurangan sehingga harus duduk di kursi roda sepanjang harinya. Yang dimana dia adalah tetangga dari paman Bill dan seorang adik yang kurang mendapati kasih sayang dari kakaknya yang selalu saja sibuk dengan urusan duniawi. Dan karena itu pula, Jackie yang merasa iba menyempatkan dirinya mengantar Danny ke bus sekolah dan memberikan mainan PSP 3000 Slim kepada Danny. Singkat cerita, ketika Jackie telah sampai di toko, dia disambut oleh sang calon bibi barunya itu. Dan itu membuat Jackie sedikit terkejut. Dan tak lama dari itu, kita juga diperlihatkan karakter baru, seorang wanita berkacamata yang bernama Elena. Yang pada faktanya adalah paman Bill ingin menjual tokonya kepada Elena karena dia tidak mau mengambil resiko mempunyai toko di tempat yang banyak sekali tindakan kejahatan. Wants to buy a ranch after the wedding. Breeding. Racehorses. So, I'll give it to you now for that price. 3,000. Okay, then we have a deal. Setelah setuju, paman Bill langsung menyewa mobil mewah dan tampan kepada temannya. Namun, disinilah awal dari semua akar masalah yang motor. Namun, disinilah awal dari semua akar masalah yang akan didapati oleh Jackie. For a tuna. So be very careful with it. Hey, don't worry. Singkat cerita, ketika matahari terbenam, Jackie yang berniat untuk tidur terganggu oleh suara motor repo dengan knalpot bobokan. Yang usut punya usut, itu adalah tingkah dari geng motor yang sedang ingin melaksanakan balapan. Pada awalnya, Jackie terhibur karena bisa melihat balapan repo dengan knalpot bobokan tanpa khawatir ditangkap polisi. Namun itu semua sirna ketika dia tahu bahwa balapan motor itu melibatkan mobil-mobil yang terparkir. Dan di sana juga ada mobil paman Bill yang baru saja disewanya. Uncle! Hey, your friend's car! Yeah! Uncle, come on! Uncle, wake up! No! This is my car! Akibat dari tindakan Jackie, Nancy sang penjoki wanita itu pun menjadi kalah.
Singkat cerita, pernikahan Paman Bill pun diadakan, yang dimana juga dihadiri oleh Elena. Karena sifat playboy dari Jackie dari tiap film-filmnya belum hilang, akhirnya Jackie menawarkan bantuan kepada Elena untuk membantu tokonya selama dia tinggal di Amerika, karena lumayan uangnya untuk beli rokok Krypton. Elena pun pasti dengan senang hati menyetujuinya. Ketika esok hari tiba, Paman Bill dan bibi baru Jackie berniat untuk bulan madu dan meninggalkan Jackie sendiri, dan juga sekaligus menitipkan apartemennya kepada Jackie. Karena gabut di rumah sendirian, akhirnya Jackie pun memutuskan untuk membantu Elena di toko. Dan ketika sudah sampai di toko, Jackie melihat ada salah satu anak buah dari Tony, geng motor yang semalam balapan, sedang menjarah toko dari Elena. Dan saat membayar, Elena meminta pria pirang bernama Angelo ini membayar semuanya. Namun bukan geng motor namanya kalau enggak rusuh. Karena sudah ketahuan, akhirnya pun Angelo memberontak, yang membuat Jackie harus turun tangan. Again. Do it, man. Huh? Saw. Stealing? I'll get you. Hey, don't go! No! I'm sorry. I'm sorry. You should be sorry. Careful, my step. Singkat cerita, ketika Jackie ingin pulang, dia melihat seorang wanita yang ingin digapak atau gabrut paksa kalau kata bangsa Kahayang, yang membuat Jackie menolongnya. Tapi sialnya, itu semua adalah jebakan dari Tony and the Gang Bang yang ingin membalaskan dendam kepada perilaku dari Jackie. I shoot you. Don't move. Police. You okay? Hey, Angelo. This is the guy that busted your friggin' nose? Hi. Oh, shithead! Tough. Easy, Angelo. Are you ready? Batter up! Wait! I'm out of here. Setelah berhasil menjebak Jackie, Nancy pun pulang. Dan yang lebih mencengangkan adalah dia adalah kakak dari Danny. Wow! Di sana, Nancy mempertanyakan dari mana dia mendapatkan PSP itu. Namun di sini Danny menjelaskan bahwa PSP itu didapatkan gratis hasil giveaway dari Mamang Jackie. Namun ketika di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba... Ya, Jackie datang dengan penuh luka dan berdarah-darah. Karena tahu Jackie yang memberikan PSP itu kepada Danny, akhirnya Nancy pun merawat Jackie sampai sembuh. Dan ketika tersadar, rasa tanggung jawab yang tinggi menuntut Jackie untuk tetap kembali ke toko walaupun baru saja sembuh. Going to the market. Is that important? Namun ketika di perjalanan, Jackie malah bertemu dengan Tony and the Gang Bang yang membuat kejar-kejaran pun tidak terelakkan lagi.
A deal. You kiss my ass, and we'll let you go. No place to run to now. Yeah, right there. Shake it for you. Oh! Di sisi lain, kita diperlihatkan para mafia sedang melakukan transaksi berlian, yang dimana para mafia ini ingin mengkhianati transaksi tersebut dengan cara membuat kecelakaan yang sudah sistematis dan teratur. Angelo yang melihat itu malah merampas berliannya yang membuat dia dikejar-kejar oleh mafia itu. Freeze! Now! Hey, hold it! Freeze! Right there! Namun, Angelo bisa terselamatkan karena datangnya polisi. Di sisi lain, Jackie yang baru saja ingin mengecek bantal dari Danny malah dipanggil oleh Danny karena dia mendapatkan bantal kursi roda yang baru dari sang kakak. Nancy yang melihat Jackie di sana segera ingin minta maaf atas tindakannya yang waktu itu. Namun dengan gentle dan berbudi pekerti, Jackie memaafkan Nancy dengan begitu mudahnya karena tidak ingin Danny tahu kelakuan sang kakak. Dan disinilah awal kedekatan mereka. Dan di saat malam hari menjelang, Jackie kedatangan tamu dari para mafia yang menyamar sebagai seorang FBI. Setelah pertemuannya, Jackie mendatangi klub malam, yang pada faktanya di sana adalah tempat Nancy bekerja sebagai penari yang dikelilingi oleh para harimau jantan. Dan ini benar-benar harimau. Namun yang tidak diketahui oleh Jackie dan Nancy adalah di sana juga ada Tony and the Gang Bang yang membuat kejar-kejaran pun terulang kembali. Let's get out of here. What? Come on! This way! Karena Tony tidak berhasil menangkap Jackie, akhirnya mereka mengacak-ngacak toko Elena, yang dimana Tony and the Gang Bang menyangka itu adalah milik Jackie. Namun yang tidak disadari oleh Tony adalah dua anak buah dari Tony diculik oleh sang mafia. Singkat cerita, ketika Jackie datang ke toko, dia melihat toko itu sudah porak-poranda, dan itu membuatnya menghampiri Tony dan mengajaknya berduel dengan tangan kosong. Lalu Jackie mengatakan kalau hanya tinggal tarik pelatuk itu nggak ada gregetnya. Dan ini baru ada gregetnya. You win. Go. Di sisi lain, dua anak buah dari Tony yang tidak tahu apapun sangat bernasib sial karena salah satu anak buahnya dimasukkan ke penggiling kayu yang pasti membuat dagingnya menjadi daging giling dan siap disajikan menjadi sebuah kornet. Kembali lagi kepada Jackie dan Tony, dia kedatangan anak buahnya yang juga sekalian membawa daging temannya. Dan itu membuat Jackie berusaha membantu Tony mencari Angelo. Singkat cerita, Jackie dan Tony berhasil menemukan Angelo bersama para FBI. Yang kita sudah tahu merekalah sang mafia. Dan saat diancam, akhirnya Angelo mengaku bahwa berlian itu disimpan di bantal kursi milik Danny. Yang membuat Nancy selaku sang kakak didesak. Dan itu juga membuat Jackie berpura-pura tahu di mana sang berlian berada.
Namun saat sampai di apartemen, mereka tidak menemukan apapun dan Jackie yang melihat ada kesempatan langsung melawan mereka. Where the diamonds are not. Okay. Catch! Setelah berhasil menemukan berliannya, Jackie membuat kesepakatan kepada para mafia itu. Di sisi lain, Tony sedang diinterogasi dengan cara yang cukup beringas, yang akhirnya membuat Tony malah memberitahukan toko Elena berada, dan itu juga yang membuat toko Elena hancur lebur padahal baru direnovasi. Come on, move! Start it up! Elena, open up! Leave me alone. Akibat kejadian itu, Jackie memutuskan meminta bantuan ke para polisi setempat dan berniat melakukan negosiasi ulang. Namun ketika sedang bernegosiasi, Jackie keceplosan dengan menyebut nama pemimpin mereka yang bernama White Tiger. Dan itu membuat kerjasamanya bersama polisi pun terbongkar dan berujung dengan Jackie yang ingin dibunuh. Namun jelas pemeran utama tidak mudah mati, dan omongan saya dibuktikan dengan adegan-adegan berikut ini. Wait. Where the hell do you think you're going? Let's go, move! This is the police. Stop immediately. I think we... Setelah berhasil menyelamatkan Nancy dan kawan-kawan, Jackie segera menghampiri White Tiger dengan kendaraan amfibi yang ada di GTA itu. Dan itu membuat Tiger terlindas dengan kondisi baju terkoyak dan pantatnya yang merah. Dan film pun tamat. Cara overall, film Jackie kali ini sangatlah memuaskan. Karena tidak hanya ada satu lawan, melainkan Jackie dihadapi oleh dua lawan sekaligus, yang membuat bulu ketiak saya berdiri ketika menontonnya. Dan hikmah yang bisa kita petik dari film ini adalah jangan jadi White Tiger kalau kalian tidak ingin pantat kalian merah. Itu